Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5. Di sini kami akan melakukan atau menjelaskan mengenai pemeriksaan neurologis saraf kranial. Nah, untuk pemeriksaan neurologis ini adalah suatu proses yang membutuhkan ketelitian dan juga pengalaman. Pemeriksaan ini terdiri dari sejumlah pemeriksaan pada fungsi yang sangat spesifik. Salah satu komponen pemeriksaan neurologis ini yaitu saraf-saraf kranial. Nah, untuk saraf-saraf kranial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak. Merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Terdiri dari 3 pasang jenis sensori, saraf 1, 2, dan juga 8. 5 pasang jenis motorik, saraf 3, 4, 6, 11 dan juga 12, dan 4 pasang jenis gabungan, saraf 5, 7, 9 dan juga 10. Nah, berikut untuk pembagian tugasnya. Selanjutnya mari kita simak untuk video penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya saya sudah melakukan 6 langkah cuci tangan bersih dan menggunakan APD seperti handscoon. Baiklah, langsung ke pasien. Baiklah Mbak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus olfactorius atau nervus pada penciuman. Nanti saat pemeriksaan, apakah Mbaknya bisa menutup mata? Bisa, sus. Baiklah kalau begitu. Yang selanjutnya tanyakan pada pasien apakah pasien sedang flu atau pilek. Maaf Mbak, sebelumnya apakah Mbak sedang flu atau pilek? Tidak, sus. Nah, baiklah kalau begitu. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Saya periksa dulu ya Mbak. Iya, sus. Baiklah. Tidak ada gangguan. Yang selanjutnya yaitu minta pasien untuk menutup satu lubang hidungnya. Bisa ditutup Mbak. Kemudian hembuskan. Baiklah. Sebelahnya. Nah, baiklah. Yang setelah itu minta pasien menutup mata, kemudian menutup satu lubang hidungnya dan mengidentifikasi bau yang kita berikan. Mbak bisa menutup matanya. Bisa, sus. Kemudian menutup satu lubang hidungnya. Lalu saya akan memberikan ini dan Mbak tolong sebutkan itu bau apa ya Mbak. Yang pertama ini bau apa Mbak? Kopi. Baik. Kemudian ini Kayu manis. baiklah, bagus. Yang terakhir, Teh. baiklah. Sudah selesai ya Mbak. Iya, sus. Lakukan pemeriksaan tadi pada bagian sebelahnya juga. Setelah itu saya akan melaksanakan pemeriksaan nervus opticus dan di sini pemeriksaan yang pertama ini yaitu pemeriksaan refleks pupil. Yang pertama kita memeriksa pupil matanya apakah refleks atau tidak ketika diberi cahaya. Selanjutnya setelah mata kanan kita cobakan mata kiri apakah mata itu akan terpejam atau tidak jika diberikan cahaya, dan jikalau hasilnya bagus yaitu refleks mata itu akan cepat dan sangat cepat dalam menanggapi cahaya yang masuk. Selanjutnya selanjutnya ada pemeriksaan 8 langkah, yaitu nanti pemeriksaannya ini perawat kepada klien meminta untuk klien melihat jari telunjuk perawat, dan perawat akan meminta klien untuk mengikuti gerakan jari tunjuknya. Mata itu mengikuti jarinya, ada 8 gerakan, dan jangan sampai kepala mengikuti. Jadi hanya mata yang fokus. 1, 2,
Oke, setelah itu dilanjutkan dengan perawat meminta klien untuk menutup sebagian mata dan memberikan tes kepada klien, yaitu tesnya itu nanti sudah tertera kotak yang berisikan abjad A sampai Z. Biasanya di kotak itu terdapat tulisan yang besar, sedang, sampai tulisan yang sangat kecil. Nanti klien diminta untuk duduk sekitar 2 hingga 3 meter di depan tulisan itu. Klien diminta untuk menutup mata sebelah kanan terlebih dahulu, ataupun bisa juga sebelah kiri terlebih dahulu, dan nanti perawat ini menunjukkan semisal ini huruf E, dan perawat meminta kepada klien untuk menyebutkan hurufnya. Ini E, ini A, mungkin setelahnya itu Q, dan seterusnya. Setelah selesai nanti yaitu tahap terminasi dan menanyakan kepada klien apakah ada keluhan lain atau tidak, dan tidak ada, dan dicukupkan. Yang pertama, inspeksi bola mata klien atau pasien untuk mendeteksi ptosis atau juling. Kemudian yang kedua yaitu pasien diminta duduk tegap, pandangan lurus ke depan ke arah perawat. Lalu kita gunakan pen light, kita gerakkan ke arah kiri sejauh mungkin, sejauh kita ke samping, lalu ke arah atas dan ke bawah, dan bergantian ke arah kanan, sama lurus ke sini lalu ke atas dan ke bawah. Lalu kita amati bola mata klien atau pasien. Saat kita arahkan ke samping kanan dan kiri, apakah bola mata klien itu pupilnya itu melihat secara simetris dan bersamaan atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu saat mengarahkan tangan ke samping, perhatikan apakah ada nistagmus pada pasien atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi pupil. Dengan cara kita menggunakan pen light ini, kita berikan rangsangan cahaya ke pupil klien atau pasien. Yaitu kita gunakan ini, kita sorotkan, kita minta pasien untuk membuka matanya, lalu kita sorotkan ke arah pupil pasien, kita amati mengecil atau tidak. Kemudian kita lakukan di salah satu sisinya juga, seperti ini. Dan yang kedua yaitu dengan cara kita memberi skat seperti ini, kita sorotkan ke arah semisal dari kiri, tapi yang kita amati yang bagian kanan, kita sorot yang kiri, pupil yang bagian kanan ikut mengecil atau tidak. Kita lakukan cara bergantian dan kita amati di bagian kirinya juga. Setelah itu kita catat hasilnya. Refleks pupil. Refleks pupil terhadap cahaya yaitu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan direct. Dengan cara pemeriksaan secara langsung, yaitu kita berikan cahaya secara langsung pada mata. Kita lihat mata sebelah kiri kita memberikan cahaya pada mata sebelah kiri, dan kita lihat mata sebelah kiri mengalami miosis atau pupil mengecil atau tidak. Lalu kita berikan cahaya pada mata sebelah kanan mengalami miosis atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan indirect. Pemeriksaan indirect yaitu pemeriksaan secara tidak langsung dengan cara menghalangi cahaya atau menghalangi mata yang satu dengan mata yang lainnya menggunakan tangan, yaitu menaruh tangan di tengah-tengah mata atau sejajar dengan hidung. Mohon maaf ya Pak ya. Lalu selanjutnya kita berikan cahaya pada mata sebelah kiri.
Kita lihat mata sebelah kanan mengalami meiosis atau tidak. Lalu, sebaliknya yaitu kita berikan cahaya pada mata sebelah kanan. Kita lihat mata sebelah kiri mengalami meiosis atau tidak. Di dalam nervus 5 ini, kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga fungsi sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama-tama, kita meminta klien untuk menggigit gigi sekuat mungkin. Kemudian, kita meraba bagian musculus masseter di bagian sini. Kemudian, kita juga melakukan palpasi di area musculus temporalis di sini. Apabila keras, artinya di bagian musculus masseter dan musculus temporalis terjadi kontraksi. Untuk pemeriksaan yang sensoris dilakukan dengan cara kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah nanti adalah rangsang benda halus atau benda tajam atau rangsang nyeri. Kita meminta klien nanti untuk menutup mata. Lalu kita meminta klien untuk merasakan apakah yang dirasakan di area wajah itu area tajam atau halus. Contohnya seperti ini, halus, tajam, halus, tajam, halus, tajam, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area dagu. Sebelumnya, saya sudah meminta klien untuk membuka mulutnya. Lalu, saya melakukan penekanan di area dagu, kemudian menggunakan jari. Kemudian saya ketuk atau pukul menggunakan hammer seperti ini. Nah, ketika pas diketuk menggunakan hammer ini, nanti refleksnya normalnya mulut itu akan menutup atau mengatup sendiri. Jadi contohnya seperti ini dengan mulut terbuka, lalu kita ketuk 1 kali atau 2 kali, lalu mulut itu akan mengatup sendiri. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Riani Faldini. Saya perawat. Di sini saya akan memeriksa kondisi mata Ibu. Baik. Yang pertama, saya mohon Ibu memejamkan matanya. Baik, permisi Ibu. Baik, sudah. Saya mohon Ibu melihat ke atas. Seperti ini. Baik, jika sudah, saya mohon Ibu memutar bola mata Ibu. Seperti ini. Lihat mata saya ya. Seperti itu, Bu. Baik, sudah. Kita mulai dengan meminta pasien untuk mencoba memejamkan mata. Ibu silakan tolong memejamkan matanya ya. Dengan kuat, untuk memejamkan matanya dengan kuat. Dan saya akan mencoba membuka. Nah, ini menandakan bahwa otot di kelopak mata Ibu sudah cukup kuat ya. Selanjutnya kita akan meminta untuk membuka mata. Tolong buka matanya ya. Nah, untuk selanjutnya angkat alis sambil dikerutkan dahinya. Angkat alisnya dan dikerutkan dahinya. Lalu kita lihat apakah simetris atau tidak kanan kirinya. Ternyata sudah simetris. Kemudian kita perhatikan lipatan nasolabial. Ketika simetris maka syaraf faskialisnya bagus. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk mencucu. Ibu silakan mencucu ya.
kemudian bersiul. Silakan bersiul. Nah, kemudian menghubungkan pipi kanan kirinya. Saya akan mencoba menekan ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan bagian sensorik. Kita akan meminta pasien untuk mengidentifikasi rasa apa yang nanti akan dirasakan di lidah. Ibu, ini ada 4 rasa di kertas ini. Ada manis, asam, asin, pahit. Nah, nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat satu rasa itu sudah menempel di lidah, ibunya bisa menunjuk itu rasa yang mana sesuai dengan tulisan. Ibu, silahkan. Julurkan lidah agak panjang ya, Ibu. Saya akan memberikan satu rasa. Silahkan ditulis ya. Kemudian saya akan menjulurkan ini lagi. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Nah, terima kasih. Boleh dimasukkan lagi lidahnya. Lakukan pemeriksaan telinga pada pasien dengan menggunakan garpu tala. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya perawat Amalia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Mbak. Nah, jadi pertama adalah melakukan tes rin. Tes rin dilakukan dengan cara menggetarkan atau memukulkan pada Roxaceous mastoideus seperti ini. Baik Mbak, saya izin untuk melakukan menempelkan di telinga Mbak ya. Bagaimana Mbak, apakah terdengar? Oh, terdengar ya Mbak, baik. Lalu kita getarkan atau pukulkan lagi seperti ini. Kalau di sebelah kiri terdengar atau tidak ya Mbak? Oh, terdengar juga ya Mbak. Oh ya Mbak, baik. Lalu setelah itu kita menggetarkan lagi dengan garpu tala di belakang telinga pasien dengan ujung garpu tala seperti ini. Bagaimana Mbak, terdengar atau tidak? Terdengar. Lalu kita getarkan lagi atau pukulkan lagi dan kita melakukan pemeriksaan di sebelah belakang telinga kiri pasien. Terdengar ya Mbak? Apakah terdengar? Iya Mbak. Oh baik Mbak. Setelah pada bagian telinga, kita akan melakukan pemeriksaan tes Weber, yaitu dengan cara menggetarkan garpu tala dan memeriksa atau meletakkannya di puncak di puncak tengah kepala seperti ini. Sebelumnya kita akan menggetarkan, lalu kita periksa apakah terasa atau tidak Mbak? Terasa ya? Oh ya Mbak. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan nervus glosopharyngeal. Jadi pemeriksaan nervus glosopharyngeal ini biasanya bersama dengan pemeriksaan nervus vagus, karena nanti untuk pemeriksaan nervus glosopharyngeal itu dengan cara melakukan refleks muntah. Cara pemeriksaan untuk nervus glosopharyngeal ini adalah dengan cara menyentuh faring posterior menggunakan depresor lidah. Nah, untuk normalnya, pasien yang normal itu pasti dia akan memberikan refleks muntah. Sebelumnya saya sudah melakukan cuci tangan dan juga memakai APD seperti handscoon. Baiklah, di sini saya akan melakukan 3 hal. Pada saraf vagus ini saya akan melakukan 3 hal, yaitu yang pertama refleks menelan, yang kedua kita mengamati letak ovula dan juga pita suara, dan yang ketiga yaitu refleks muntah.
Baiklah, kita akan lakukan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu refleks menelan. Kita meminta pasien untuk meminum air. Kita langsung saja ke pasiennya. Baiklah Ibu, sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk meminum air? Di sini kita akan mengamati. Di sini kita akan mengamati jakun pasien. Baik Ibu, boleh diminum. Baik, sudah. Setelah itu, yang kedua yaitu kita akan mengamati letak ovula dan juga pita suara. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan juga mengeluarkan suara A. Baiklah Ibu bisa membuka mulut dan juga mengeluarkan suara A ya Bu. Saya akan menggunakan senter untuk mengecek bagian ovula Ibu. Baik, buka mulut ya Bu. Keluarkan suara A. Baik, sudah selesai. Selanjutnya adalah refleks muntah. Pada refleks ini kita minta pasien untuk membuka mulut dan juga menyentuh bagian belakang lidah menggunakan spatel. Buka mulutnya Bu. Baik, pemeriksaan ini sudah selesai. Nervus accessorius. Yang pertama yaitu musculus sternocleidomastoideus. Perawat meminta pasien untuk mencoba menahan dari arah dagu. Dorong. Kemudian perawat melihat otot tendocleidomastoideus sebelah sini akan teraba jika adanya kontraksi. Kemudian sebaliknya. Baik, yang kedua yaitu musculus trapezius. Perawat akan melihat normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris. Namun pada kondisi terjadinya paralesis, bahu akan jatuh ke satu sisi. Sekarang kita meminta pasien untuk mengangkat kedua bahu. Lalu kita mencoba untuk menahan. Baik, kemudian untuk cara pemeriksaannya yaitu pasien diminta untuk pertama membuka mulutnya. Coba membuka mulutnya. Nah, kita pastikan lidah berada pada tengah-tengah, tidak miring ke kanan dan ke kiri. Kemudian Mas bisa julurkan lidahnya. Nah, kemudian kita lihat apakah lidah tersebut agak miring ke kanan atau kiri, dan lidah tersebut masih lurus, menandakan bahwa pasien normal. Coba Mas bisa gerakan lidah ke sisi kanan dan sisi kiri. Nah, pasien bisa menggerakkan lidah dengan sempurna dan dapat dikatakan bahwa pasien tersebut memiliki syaraf hipoglosis yang normal. Demikianlah pemeriksaan ke-12 nervus kranial. Pemeriksaan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita sebagai asesmen awal untuk mengidentifikasi apakah terjadinya kelainan pada sistem syaraf kranial yang ada di tubuh klien. Semoga praktek dari kelompok A5 bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.